mungkin ke proses penyusunan RPJMD karena dari tol yang disampaikan kepada kami dalam rangka menghadapi Pilkada 2020 nanti. Oleh karena itu untuk proses Pilkada tadi apa saja yang harus ada, salah satunya adalah rencana teknokratis RPJMD. Rencana teknokratis adalah bagian dari penyusunan RPJMD. Tapi yang jadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian mungkin apakah Bapak Ibu sekalian nanti semua akan menjadi penyusun RPJMD? Nah, jawaban yang pertama sesuai dengan tupoksi dan juga arahan di dalam Permen 36, tim yang bertugas untuk menyusun RPJMD itu hostnya atau mungkinnya itu ada di Bapeda. Nanti akan bentuk tim dan tentunya sektor-sektor primadona akan jadi anggota tim di dalam RPJMD atau penyusunan RPJMD tadi. Nah, RPJMD sendiri satu dokumen yang tidak berdiri sendiri, saya kira kemarin sudah disampaikan, tapi dia merupakan dokumen induk yang nanti pelaksanaannya akan dijabarkan oleh perangkat daerah dalam bentuk apa? Restoran. Ya. Jadi karena apa? RPJMD kan ngomong macam-macam, tetapi nanti kalau sudah sampai ke APBD pengguna anggarannya siapa? Kepala dinas. Uangnya nggak dipegang Pak Wali Kota, tapi dipegang oleh Kepala Dinas sebagai pengguna penanggung jawab uang daerah dalam Wali Kota, tapi pelaksanaannya. Dan oleh karena itu saya akan coba menekankan pada peran Bapak Ibu sekalian nanti di dalam penyusunan RPJMD ini seperti apa. Karena tadi hubungannya antara RPJMD yang akan dilaksanakan bahkan sampai duitnya nanti oleh perangkat daerah. Oleh karena itu rencana perangkat daerah harus, saya pakai bahasa bunyi saja, harus nyekrok dengan RPJMD. Nah, cara menyekrok gimana? Ya, mulai dari datanya harus sama, analisisnya harus sama, kemudian pemrograman harus sama, nanti sampai diturunkan dari RPJMD jadi Renstra, RPJMD jadi RKPD dan Renstra menukik ke Renjanya akan jadi pedoman sampan mengusulkan RKH setelah dapat kiriman dari Pak Wali Kota berupa surat edaran yang isinya di situ KUA dan PPAS. Walaupun sekarang ada, tadi kita diskusi pagi, ada Permendagri yang baru yang mengatur detail dari itu semua, tapi prosesnya kurang lebih sama. Yang sekarang sedang diramaikan di DKI itu, kan mereka sulit baru sampai ke PPAS, tapi sudah lem iPhone harganya berapa? 80 miliar. Padahal itu baru dan lain-lainnya gitu saja. Baik, dengan background seperti itu, saya mencoba untuk mereview atau mengulangi lagi apa yang disampaikan provinsi, tapi lebih ke RPJMD dan Renstra. Karena dua dokumen ini nanti yang Bapak Ibu akan terlibat banyak. Intinya tadi untuk pilkada itu kalau menurut Permendagrinya rencana teknokratis harus selesai pada saat kapan? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca pasalnya? Rencana teknokratis itu harus selesai pada waktu penetapan calon yang terpilih. Nah, kalau gitu gunanya apa rencana teknokratis? Karena rencana teknokratis kan isinya kan permasalahan. Nangisnya rakyat Magelang itu apa? Itu ada di dalam rencana teknokratis karena intinya di sini permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Nah, kalau nangisnya rakyat itu kemudian dijawab oleh Pak Wali Kota, tapi Wali Kotanya kampanyenya nggak cocok, ya sudah kadung. Oleh karena itu ini bagus sekali Magelang membuat inisiatif
tidak mepet-mepet ke sana, tapi rencana teknokrasinya dibuat beberapa waktu sebelum acara kampanye pilkada. Supaya apa? Supaya rencana teknokratis tadi yang isinya permasalahan dan isu strategis daerah bisa dipakai untuk nyangoni tim kampanyenya calon-calon itu. Nanti kalau kampanye nggak usah ngomong mambu-jimbu yang aneh-aneh. Ini loh, rakyat saya, rakyat Magelang itu nangisnya ini loh, di bab 4 dari RPJMD atau bagian akhir dari kesimpulan dari rencana teknokratis. Nah ini bagus sekali karena kita sudah punya waktu, walaupun tidak cocok dengan Permendagri, tapi kita lebih bagus karena Permendagri kan wes kepilih. Nek wali kota ini ngomong kalau saya kepilih jadi wali kota Magelang akan saya bawa ke utara. Padahal rakyatnya itu nangisnya pinginnya ke selatan. Lah kan aneh. Oleh karena itu sebelum Pak Wali Kota calon-calon itu kampanye, nangisnya ini kita kumpulkan dulu. Jadi rakyat saya itu butuh apa sih pembangunannya? Itu yang tahu penjaringan semua. Ada 32 urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah untuk melayani masyarakat. Dan tentu tanggung jawabnya OPD. Nah ini semua nanti ada di dalam rencana teknokratis dan sebaiknya paling lambat tadi pada waktu penetapan siapa yang terpilih kita tarik ke depan pada waktu calon-calon mau kampanye bisa ngomong ini, supaya nanti kompetisinya adalah bagaimana para calon itu menjawab permasalahan daerah. Jadi kita kira jadwalnya bagus sekali karena kita sedang, saya ngomongnya di udara macam-macam supaya mendarat, maka saya akan gunakan alat bantu. Jadi ya, ini jadwal tadi, refresh. Kemudian saya lebih memberi garis bawah sebetulnya kita ini sedang membicarakan peran Bapak Ibu sekalian di dalam menyongsong pilkada ini, secara khusus di dalam menyiapkan RPJMD yang pas, yang pas dari sisi waktu, yang pas dari sisi materi, dan pas dalam rangka untuk disekrukan tadi ke dalam proses pilkada. Jadi kalau kita lihat kerangkanya, Bapak Ibu ini nanti tidak semua akan terpilih jadi anggota tim mestinya. Ini pemahaman saya di tempat-tempat lain. Kecuali kalau Bapak nanti akan merekrut ini semua jadi timnya gede banget. Biasanya enggak, biasanya tim intinya kan dari Bapeda. Kemudian ada beberapa sektor yang paling pokok itu nanti dia jadi anggota jadi tim. Tetapi tim ini nanti tentu akan minta data, mulai dari minta data. Bapeda sudah punya data, iya. Tetapi yang punya data paling mutakhir itu siapa? Ya yang bersentuhan dengan lapangan. Siapa yang perangkat daerah? Yang punya data lebih rinci siapa? Ya yang setiap hari menghadapi permasalahan. Siapa itu? Perangkat daerah. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti tentu akan dikirim surat oleh tim untuk mengumpulkan data. Walah, saya kok sektor dikongkoni mengumpulkan data. Nah, oleh karena itu saya coba untuk sampaikan di sini, Bapak Ibu sebaiknya data itu tidak hanya di setor, karena nanti Bapak Ibu harus susun register. Data itu kemudian kita sistematikkan untuk menjadi register, sehingga kita tidak hanya membantu tim saja, tetapi kita membantu diri sendiri untuk menyusun register. Nah, oleh karena itu saya beri peran dari Bapak Ibu sekalian nanti apa? Perannya adalah membantu tim di sana, tetapi sebetulnya kita sedang menyusun rencana kita sendiri dengan catatan apa yang tadi datanya disampaikan akan kita jadikan dokumen di dalam rencana kita. Analisisnya, Bapeda membuat analisis tentu akan minta pendapat dalam forum konsultasi perangkat daerah nanti. Nah, daripada mikir untuk tim, juga mikir untuk rencana kita. Data, analisis, sampai program-program yang sebaiknya diusulkan
Jangan hanya kita nyetor saja, tapi itu kita sistematikakan jadi renstra kita. Kok gitu? Inilah ceritanya. Saya akan ceritakan sampai ke situ. Baik, kita mulai dengan mereview yang punyanya provinsi tadi. Untuk nyusun RPJMD itu ada berapa tahap? Ada berapa tahap? Ya mungkin jawabannya, lah Bapak nanyanya menurut Permendagri nomor berapa? Dalam Permendagri nomor 54 2010 kan ada 5 tahap. Itu yang kita kritik habis-habisan. Jadi karena kepala daerah yang terpilih itu visi, maka di dalam Permendagri 86 2017 itu kemudian ditambahkan rencana teknokratis. Rencana teknokratis isinya adalah untuk mencari apa saja. Jadi di sini di rencana teknokratis ini sebetulnya masalah kita itu yang utama apa? Mereka pakai bahasa atau dalam Permen ada bahasa permasalahan dan isu strategis. Masalah utama kita apa? Ini yang merupakan tambahan dari Permen 54 jadi Permen 86 sekarang. Hanya saja tadi masih kita kritik, kok penetapannya pada waktu pemenang mau dilantik, pemenang pilkada mau dilantik, mestinya pada waktu mau kampanye dong, supaya kampanyenya cocok dengan permasalahan. Oleh karena itu, karena permennya sudah bunyi gitu ya nggak apa-apa, tapi pelaksanaannya kita ajukan sebelum kampanye nanti. Baik, saya lanjutkan. Jadi tata cara tadi ada 6 tahapan. Yang pertama kita nyusun persiapan, mudah-mudahan ini sudah digandakan dan Bapak Ibu ada handout yang mudah-mudahan. Betul, soft copy. Oke, jadi kalau soft copy ya dibuka saja di laptopnya. Berarti kita punya rencana teknokratik. Ini hanya bab 1 sampai bab 4 dari calon RPJMD kita. Dari pendahuluan, kemudian data, kemudian kemampuan keuangan kita, dan masalahnya kita itu apa, isu strategisnya apa. Masalah itu semua rekayasa itu kita taruh di sana. Dari yang macam-macam tadi kalau dikerucutkan, intinya sebenarnya masalah kita apa kita sebut sebagai isu strategis. Oke. Kemudian setelah itu jadi belum ada visi misi di dalam rencana teknokratik itu. Karena apa? Lah, wali kotanya belum terpilih. Padahal di dalam Undang-Undang 23 2014 visi dan misi dari RPJMD adalah visi misi dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dan dilantik. Berarti kita nunggu nanti kan. Karena kalau pilkada nanti sudah menang kan ada ketentuan bahwa kalau ada yang protes itu harus selesai dalam waktu 90 hari setelah kemenangan itu. Jadi walaupun sudah menang, kalau ada yang protes belum sah itu. Nunggu nanti MK Mahkamah Konstitusi untuk menentukan siapa yang menang. Dan itu tidak boleh lebih dari 90 hari harus diketok. Begitu diketok maka visi misi pada waktu kampanye itu harus ditempelkan di dalam rencana teknokratik ini. Bab 1 sampai bab 4-nya itu rencana teknokratik. Bab 5-nya visi, misi, tujuan dan sasaran itu ngambil dari visi misinya siapa yang dilantik tadi. Nah ini, nah Cilogon ini nanti kalau rancangan awal itu sudah lengkap, tapi lengkap kasih siapa? Gaweane tim belum tentu baik. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti akan diundang dalam forum konsultasi perangkat daerah, disuruh nyacat, disuruh ngecek. Kata lainnya, bahasa lainnya, Bapak Ibu bisa mikir terus bener atau belum, nggak cocok kan dengan masalah yang ada, strategis yang ada. Berarti makanya mikir itu titik, mikir itu koma, hasilnya kita gunakan untuk menyusun renstra kita. Karena yang pekerjaan wajibnya Bapak Ibu sekalian adalah menyusun renstra. Nah, menyusun renstranya, pertanyaan mendasarnya, renstra dengan RPJMD itu duluan mana? Nah,
Saya dengar pelan-pelan dari sana, dulu ada RPJMD. Iya, karena RPJMD itu kan punyanya kepala daerah, punyanya Pak Wali Kota. Terus dilaksanakan oleh perangkat daerah, berarti range-nya perangkat daerah harus manut RPJMD. RPJMD produk hukumnya dalam bentuk apa? Perda atau peraturan kepala daerah? Perda. Perda. Saya tanya, si ngomong sopo? Oh, perda. Ayo. Ya, Bapak Ibu harus jawab. Yang ngomong undang-undang Pak. Undang-undang nomor berapa? Undang-undang 32, Undang-undang 32 2014 yang sudah dirubah jadi Undang-undang 23 2000. Saya salah. 32 2004 yang sudah dirubah jadi 23 2014 itu ngomong RPJMD ditetapkan dalam bentuk perda. Hari ini masih berlaku enggak Undang-Undang 25 2004 mengenai SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional? Jawabannya masih. Mengapa masih? Karena undang-undang itu belum dicabut, masih ada. Undang-undang itu masih ada. Undang-Undang 25 2004. Siapa yang bawa HP di googling saja Undang-Undang 25 2004. Di situ pasalnya mengatakan bahwa RPJMD itu ditetapkan sebagai perkada, peraturan kepala daerah. Ini problem. Jadi hari ini di Republik ini berlaku dua undang-undang. Satu Undang-Undang 23 2014 mengenai pemerintahan daerah. Satu lagi Undang-Undang 25 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ngatur barang yang sama. Yang satu RPJMD itu harus perda, yang satu harus perkada. Kalau itu kita sikapnya gimana? Ya sebaiknya nggak usah cari masalah, ikutin yang pemerintahan daerah harus perda atau kita tetapkan sebagai perda, dan itu sudah umum karena nanti Bapak Ibu konsultasinya tidak ke Bappenas tapi ke mana? Ke provinsi, dan provinsi sebagai panjang tangan dari ajas dikonsentrasi kepada tangan dari pemerintah pusat. Pak Gubernur kan nanti menugaskan kepada provinsi untuk memverifikasi. Oleh karena itu pakailah undang-undang yang dari yang draftnya dibuat oleh DPRD Undang-Undang 32. Saya tanya, makmum itu kalau melaksanakan ibadah itu beda dengan imamnya atau enggak? Sebaiknya harusnya sama. Saya tanya sekarang, RPJMN itu undang-undang atau peraturan presiden? Ayo, mesti dulu muncul atau belum pernah googling. Mulai SBY 2 kali, Jokowi 1 kali sampai Jokowi RPJMN itu bukan undang-undang, tapi peraturan presiden. Jadi nanti daerah makmumnya dan melu imami kudune apa? Ayo, saya bisa ngomong begini karena apa? Karena saya nanti pernah nyoba 2005 sampai 2010 itu RPJMD-nya pakai peraturan kepala daerah. DPRD-nya kemudian ngomong akan saya laporkan Menteri Dalam Negeri karena bupatinya nyalain undang-undang tentang daerah. Saya ditugasi, tadi belum kenalan. Saya pernah di Bapeda, jadi ngomongnya rada detail karena ngalami. Jadi saya ditugasi waktu itu untuk apa? Konsultasi ke pusat. Kalau Bappenas bertahan, ya seharusnya tadi makmum itu nganut imam itu. Tetapi karena konsultasi kita lewat Kementerian Dalam Negeri, ya tentunya mengikuti yang Kemendagri. Ya udah. Kemudian akhirnya jadi sebaiknya kalau Bapak Ibu tidak mau peringatan untuk hal yang kehabisan energi, untuk hal yang tidak perlu debat dengan DPRD, lebih bagus peraturan daerah, gunakan peraturan daerah. Nah ini untuk pengetahuan saja bahwa rancangan awal kita nanti akan ujung akhirnya akan kita perdakan, bukan akan kita perkadakan. Yang perkada apa? Peraturan kepala daerah. Ekstra sampean itu nanti peraturan kepala daerah. Tapi kalau RPJMD itu adalah perda.
Saya lanjutkan. Rancangan awal ini nanti akan ini kan baru hasilnya tim. Hasilnya tim ini kemudian akan dikonsultasikan ke mitra di Dewan Komisi yang menangani sektor-sektor itu, kemudian forum konsultasi perangkat daerah Bapak Ibu harus ikut mikir, diminta pendapatnya, yang saya katakan tadi timbangan respon corona buat timbul diri itu rensanya juga ini rahasia, jangan diomong-omong ya. Harusnya ada forum untuk mengundang pelaku-pelaku utama pembangunan di daerah. Maksudnya adalah pembangunan itu yang paling mencolok apa? Investasi kan? Melakukan sesuatu, misalnya kita punya program peningkatan ekonomi dengan membangun perdagangan. Perdagangan berarti kan harus gawe mall, gawe ini dan sebagainya. Itu duitnya siapa? Kan bukan duitnya pemerintah, swasta kan. Nah, orang-orang swasta yang kira-kira akan berperan itu apakah di perindustrian, perdagangan, transportasi, kemudian macam-macam yang jadi tulang punggung dari Kota Magelang sebaiknya diundang untuk masuk untuk membahas di dalam rancangan awal ini. Bedanya swasta sama pemerintah apa? Birokrasi dalam hal duit. Kalau birokrasi diem saja kan duitnya datang loh. Iya atau iya? Nek pengajiannya nggih napa nggih Bu? Jawabannya nggih. Karena saya diem saja kan sampeyan STNK-nya lho bayar pajak aja kan orang polisi bingung kok. Berarti kan punya kewajiban setiap tahun kan bayar pajak, tapi itu masuk ke provinsi mungkin 78% kan dimasukkan ke daerah. PBB Undang-Undang 28 2009 dulu uang pusat, sekarang kan diserahkan ke daerah mulai 2015 kemarin. Itu kan kita diam saja duitnya kan masuk. Belum yang lain-lain, retribusi macam-macam itu, parkir walaupun resolusi kan kemudian diserahkan ke kelompok-kelompok masyarakat yang nanti harus ditor ke di benda apa nama sekarang di iya pokoknya itu yang nanti akan apa? Saya katakan sehingga secara birokrasi itu menjadi rada santai karena diam saja, dari rakyat dapat duit, dan dari pusat sampai mesti dapat DAK, belum dana-dana yang lain. Kalau kami yang di DIY dana keistimewaan ya itu menang baik itu. Saya tanya sekarang, nek swasta menang baik gimana? Bangkrut. Maka dia mempunyai satu ketajaman analisis yang beda dengan birokrasi. Oleh karena itu kita undang di sini untuk membahas rancangan awalnya itu kira-kira program-programnya gimana. Nah, mereka akan beri masukan yang jadi tidak harus dijawab iya oleh kita, tapi menjadi satu pertimbangan di dalam memutuskan mulai dari sasaran sampai program-program sampai kalau RPJMD sampai program, kalau ekstra kan sampai kegiatan. Karena program itu kalau ditanya harganya berapa kan nggak bisa ngitung kita. Yang bisa dihitung apa? Kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan yang satu rumpun atau kegiatan ada harganya, bangun jembatan itu kan ada. Kemudian mengadakan pelatihan, berapa orang kan ketemu dikalikan ketemu harganya. Kegiatan ini yang satu rumpun namanya program itu bisa dihitung. Program ini harganya adalah dijumlahkan harga kegiatan ketemu. Nanti dikaitkan dengan bab 3-nya RPJMD duitnya kurang-kurang ya. Kalau enggak nanti itu kan diajak rapat dengan gugus tugas untuk dicoretin atau disitu dan sebagainya. Baik, ini sudah diberi masukan, maka kita perbaiki. Jadi apa? Kemudian jadi rancangan RPJMD. Mudah-mudahan kemarin sudah dijelaskan, tapi saya melihat slide-nya karena banyak sekali sampai ke anggaran ya. Oleh karena itu mungkin yang jilid-jilid ini tidak atau tidak disampaikan secara kemudian diperbaiki, jadilah kita rancangan RPJMD. Tapi itu yang ngomong kan hanya birokrasi dan orang-orang yang konsep kan. Rakyat sudah ditanya belum? Daerah kita mau dirubah begini tanya belum? Jawabannya sudah, ini sudah bisi-bisi. Kalau secara tegas belum.
Oleh karena itu kita nanya ke rakyat, gimana kalau duit kita tahun 5 tahun ke depan itu gunakan untuk membuat kota Magelang menjadi seperti ini. Maka kita tanya ke rakyat dalam bentuk apa? Dalam bentuk musrifan. Jadi kemudian dimusrifkan, walaupun musrifan ini dipuji bagus sekali secara demokratis karena mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional itu dibuka musrifan. Apa yang mau ini aspirasinya apa dibahas di situ. Tetapi itu kan demokrasi ala Indonesia atau bukan ya? Tidak tahu saya. Ini kalau di respon. Jadi salah satu kasus di tetangga sampean di salah satu kabupaten daerah yang banyak sekali Pak Kiai. Dalam musyawarah kalau Pak Kiai bilang dalane sing didandani aja sing kae, sing iki wae. Santrinya berani debat enggak? Enggak. Padahal demokrasi. Oke. Ada satu daerah yang banyak sekali pengusaha genteng dan pengusaha batu bata yang banyak sekali buruh-buruhnya ada 5 orang, 10 orang, 50 orang. Kebiasaannya apa? Kalau pas bulan-bulan kenaikan kelas, mereka nyedak juragan untuk apa? Utang untuk membelikan sepatu baru anaknya, sepeda baru anaknya dan sebagainya. Nah pada waktu musrifan, kalau juragan ini ngomong, dalane yang dikasih lampu penerang jalan yang ini saja, jangan yang itu. Buruhnya berani debat enggak? Awasnya debat, seseorang tak yang ditanya gitu. Dan seterusnya. Jadi musrifan ini saya cerita ini nanti tolong dijaga demokratisasinya karena belum lagi sampai nanti kan sudah pada terpelajar. Kemudian di sini ada dokter ini yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti menggunakan istilah-istilah seperti textbook macam-macam, harus integratif, cascadingnya gimana dan sebagainya. Nah, dan musrifan ngomong kaya ngono tukang becak yang butuh pembangunan itu keluar pegang kepala itu. Ngapain Pak? Kan hidup, pusing. Kenapa pusing? Enggak dong ngomongannya birokrasi. Karena birokrasi ngomongnya bahasa ini. Jadi ada 7 kelemahan yang sempat dianalisis oleh teman-teman di UGM di MAB sana. Dari musrifan bagus. Ini tadi kok ngobrol-ngobrol ke sana. Baik, jadi di sini kemudian di musrifan ini, Bapak Ibu sekalian, ada berita acara yang harus ditandatangani oleh paling tidak 7 wakil dari masyarakat dan kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Nanti di sini berita acaranya ini dipakai untuk memperbaiki dari RPJMD supaya perencanaan kita harus teknokratisnya benar. Itu tadi yang disusun T. Yang kedua harus bottom up dan top down. Iya, karena pada waktu tim nyusun itu tidak hanya ngomong dari bawah, tapi juga memperhatikan rencana-rencana yang ada dari tingkat nasional, tingkat provinsi, bahkan tetangga-tetangganya bagaimana. Kemudian yang ketiga partisipatif. Iya, sudah lewat musrifan ini. Nah, kemudian setelah itu dituangkan di dalam perbaikan, kita sekarang jadi punya rancangan akhir. Tapi rancangan akhir ini baru sampai ke 3 prinsip tadi. Teknokratiknya lumayan, partisipatifnya dia, bottom up dan turun ya. Tapi politis dia mungkin belum, karena dia belum jadi produk politik berupa peraturan daerah. Oleh karena itu harus dibawa ke Dewan. Karena Dewan adalah forum untuk kita ngomong politik daerah. Politik daerah, saya nggak usah ngomong apa itu terminologi politik, nanti panjang banget karena versinya siapa, Aristoteles atau versinya Indonesia. Yang penting interestnya daerah ada di situ. Maka dari sini kemudian kita bawa ke Dewan. Kalau sudah sepakat, itu kemudian dikonsultasikan ke pemerintah atasan. Kota Magelang ke Semarang, ke provinsi, kalau provinsi ke presiden lewat menteri dalam negeri dan menteri Bangda untuk dikatakan bahwa ini sudah layak secara legal, secara substansi dan sebagainya, sehingga nanti akan dapat nomor registrasi perda.
dengan rekomendasi, maka kita bisa perdakan. Akhirnya kita sudah punya perda. Nah, 6 tahapan ini berapa waktu yang diperlukan untuk menyusun tahapan ini? Setiap tahapan ini kita punya tadi pada waktu rancangan teknokratik ini harus jadi pada waktu ditetapkan siapa yang terpilih. Itu ada bagian bawah itu. Kemudian rancangan awal itu harus jadi 40 hari ditambah 10 hari. Dari mana itu pasal-pasalnya ngatur itu? Di pasal 49 dan pembahasan untuk harus jadi dokumennya 40 hari, pembahasan 10 hari jadi atau siap dibahas 10 hari jadi 50 hari. Kemudian ini cepat saja untuk rancangan RPJMD itu harus jadi di hari ke-69,5. Kemudian karena apa? Hari ke-70 kita harus melakukan musrembang. Kemudian rancangan akhir 90 hari, artinya 3 bulan. Nah 3 bulan ini kemudian harus sudah dikirim ke Dewan untuk diproses jadi perda. Nah di Dewan sendiri berapa hari, kemudian ke provinsi berapa hari, kemudian perbaikan dan seterusnya. Maka pada 6 bulan sesudah pelantikan itu RPJMD harus jadi. Kalau nggak jadi gimana? Kalau nggak jadi gimana? Pak Bupati dan anggota Dewan 3 bulan tidak gajian. Sorry, Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, jadi kepala daerah dan anggota Dewan dan wakil kepala daerah itu selama 3 bulan tidak digaji. Oleh karena ini harus jadi. Kami pernah membantu beberapa daerah. Salah satu daerah itu cepat banget yang Dewan begitu ditanya setuju, Dewan pada setuju karena waktu itu tinggal 7 hari. Kalau nggak setuju mereka takut apa? Kan nggak gajian. Begitu tidak setuju, maka kita bawa ke provinsi. Di provinsi ya kita visi-visi, tolong deh langsung saja saya ngaku di Papua. Ya, di Papua. Jadi kebetulan di provinsi itu beberapa dari Bapeda pejabatnya adalah muridnya Pak Agam, maka kita visi-visi ini tolong dibantu. Ya sudah, di situ pokoknya diiyakan, mencari tangan jauh banget itu. Ini harus diperbaiki. Tapi sudah lolos provinsi. Dibawa lagi ke kabupaten, akhirnya diketok 3 hari sebelum batas akhir sudah jadi perda. Soalnya ancamannya seperti itu. Cuman yang saya senang mereka memprogramkan nanti sesudah jadi perda akan dilakukan revisi. Karena revisi boleh nggak kan itu revisi? Boleh. Tapi maksimum berapa? Pada tahun ketiga. Pada tahun ketiga akhir saja sudah tidak boleh. Kenapa? Karena di situ ada target-target yang harus dicapai. Nah, kalau nanti kan ada laporan LPPD, laporan kebijakan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Lalu targetnya nggak tercapai berarti kan Pak Wali Kota kan gagal. Nah, biar tercapai gimana? Ya targetnya diturunin kan, direvisi diturunin. Lah itu nek sepak bola kan curang, nendang nggak masuk tapi gawangnya digeser dan masuk, itu kan nggak boleh. Oleh karena itu dibatasi tahun pertama masih boleh, karena mungkin dan ada syaratnya lain, ada 4 syarat kan, itu salah satunya ada perubahan kebijakan pemerintah pusat, perubahan batas daerah, yang ketiga ada hal-hal yang istimewa, misalnya bencana alam dan sebagainya, kita boleh mengubah RPJMD ini. Tapi kalau biasa tahun kedua masih boleh, 2,5 masih boleh. Habis itu sudah tidak boleh geser gawang tadi. Ya sudah, sampai sudah janji mau mencapai itu ya udah ini nanti kan dievaluasi di akhir masa jabatan. Ayo, sampai dulu janjinya angka kematian bayi pada akhir masa jabatan turun dari sekian menjadi sekian tercapai enggak? Nanti kalau ketemu enggak, itu kan ketemunya rapotin Pak Wali Kota jadi juga. Oleh karena itu nanti pada waktu sesi hari ini Bapak Ibu akan membuat masalah
masalahnya tolong diterjemahkan dengan cantik, yang bagus. Kemudian nanti pada waktu membuat target itu jangan overestimate. Kalau biar gagah targetnya dibuat yang begitu kan gagah, saya kan jadi pahlawan pembangunan. Ini mulai tercapai, nah, kan tidak tercapai kan gagal kita. Oh kalau gitu diturunkan saja, nggak diturunkan nanti TAPD-nya yang akan ngunyul jalur duit pirang-pirang kok memang terkening itu prestasinya. Ayo tidak lagi. Oleh karena itu kita secara teknokratis itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan time series atau pengalaman 5 tahun terakhir itu seperti apa sih perjalanan kita dengan duit dari APBD. Kita diberi sekian dengan SDM jumlah pegawai yang seperti ini, maka kita akan mencapai target ini. Berdasar itu kita bisa hitung 5 tahun ke depan. Jadi tidak asal-asalan itu. Nanti Pak Betty akan banyak sekali bahas itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang ini 3 bulan untuk pembahasan Dewan, setuju konsultasi gubernur dan setuju. Oke. Nah, pada waktu diketok 3 bulan itu, range-nya harus jadi berapa bulan sesudah RPJMD jadi perda? Saya kan itu juga range berapa bulan sesudah ini? Jawabannya 1 bulan. 1 bulan harus jadi perkada. Tapi untuk jadi peraturan kepala daerah itu kan tidak dari dinas diserahkan kemudian langsung wali kota tanda tangan, enggak. Kan direksor dulu. Nah, direksor kan perlu waktu. Yang direksor siapa? Yang bukan Pak Wali dong. Yang direksor adalah koordinator perencanaan pembangunan. Dalam ini ditugaskan kepala Bapeda plus stafnya untuk memverifikasi. Lah kepala Bapeda ngomong, ya jangan ngepet-ngepet, maka Bapak Ibu hanya punya waktu 1 minggu. Sesudah RPJMD jadi perda, Bapak Ibu harus mengumpulkan registra ke wali kota melalui Bapeda. Jadi waktunya 1 minggu. Apa ya 1 minggu harus lembur. Nah, daripada kita lembur, lebih bagus pada waktu kita ini membantu menyelesaikan ini, dokumennya itu tidak dilempar ke sana tapi bawa masuk kita kotor. Untuk apa? Untuk mulai masuk ke registra. Jadi pertanyaannya, RPJMD dengan registra itu duluan mana? Ya, tanyanya ya harus jelas Pak. Apanya? Kalau ketetapannya sebagai produk hukum itu harus sesudah RPJMD. RPJMD jadi perda dulu, baru registranya ditetapkan jadi perkada, peraturan kepala daerah. Tapi kalau nanyanya proses buatnya sebaiknya mana dulu? Jawabannya apa? Baru. Jadi pada waktu menyiapkan data di store ke tim, ya kita gunakan untuk store ke tim registra, tim kita sendiri, rumah kita sendiri. Nanti akan jadi bab 2 nya registra. Kalau kesana bab 3 jadi bab 3 nya registra dan sebagainya. Jadi mulailah baru. Karena apa? Karena Bapak Ibu nanti hanya punya uang dan punya waktu 1 minggu sudah harus ditor ke Bapeda. Nah, daripada lembur, sudah nanti akan saya tunjukkan. Baik. Jadi pilkada kita September 2020 ya. Nah, mestinya rencana teknokratis tadi bagian awal dari RPJMD itu harus jadi, kalau dihitung tadi ada sengketanya 90 hari, berarti harus jadi kira-kira bulan Desember di sini. Ya, tetapi nanti kalau Bapak Ibu membuat di registranya cuma rencana teknokratisnya di sini, ketemunya tadi Pak Wali Kota yang didapatkan itu kampanyenya nggak cocok dengan nangisnya rakyat. Oleh karena itu harus dicocokkan dengan nangisnya rakyat. Nangisnya rakyat bentuknya apa? Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi di daerah kita. Dan itu ada di dalam bab 4 dari rencana teknokratis. Oleh karena itu kita harus ajukan, bukan di sini kan maksimum ya, sebaiknya kita taruh di sini pada waktu 1 Juli
sampai 19 September itu adalah masa kampanye. Sebelum mereka mulai kampanye, rencana teknokratis kita sebenarnya sudah jadi. Sehingga nanti Pak calon wali kota itu kan biasanya nggak mikir diri, punya tim sukses atau apa ya. Nah itu kemudian ini saya sarankan Bapeda kerjasama dengan KPU. KPU nanti yang akan memberi sosialisasi ini loh, nangisi rakyat Magelang itu adalah ini seperti bab 4-nya rencana teknokratis. Ya, tapi KPU kan tidak punya kemampuan itu untuk menjelaskan secara perencanaan macam-macam itu. Iya, tapi KPU kan punya duit. Nah, duitnya itu tolong untuk meragati teman-teman dari Bapeda dan perangkat daerah ini untuk menjelaskan kepada tim suksesnya. Berarti, sampai naik kampanye jangan macam-macam loh. Nangisi rakyat kita itu ini loh di bab 4 itu. Jadi, kudu jadi rencana teknokratis itu nyangoni tim kampanye tadi. Ini berarti sebaiknya itu jadi sebelum mulai kampanye dan itu Juli 2020. Maka tadi saya acungi jempol karena Bapak Ibu sudah mulai sekarang foto-foto supaya kita punya dokumen untuk nyangoni tim suksesnya calon-calon wali kota nanti sehingga nggak keliru nangisi minta sepeda wali kota ini nukoke lagi loh. Rakyat nggak butuh lagi, butuh sepeda. Nah, itu nanti simulkan itu. Kemudian inilah kita sekarang 2 hari ini kita akan fokus di yang saya merah-merah ini. Jadi rangkaian teknokratik itu sebenarnya seperti apa? Jadi saya katakan ini guyon, sekali lagi garis bawahnya guyon. Nek yang disebut orang yang wasis pinter mumpuni itu cirinya gimana? Nek ditakoni bisa jawab nggak? Bisa jawab ya. Nek orang pinter mau wasis di Pemda ini nek ditakoni apa-apa sing bisa jawab siapa? Ini guyon. Sing bisa jawab adalah Bapeda. Kenapa? Karena Bapeda itu ngurusi dari A sampai Z. Ditanya peranan perempuan dia juga ngurusi, ditanya kesehatan ngurusi, ditanya pertanian dia, ditanya transportasi dia juga ngurusi dan sebagainya. Kalau Bapak itu dari dinas kesehatan kan tidak ngurusi jalan kan, tidak ngurusi jembatan. Itu kan kalau rakyat itu kan tidak ngurusi kebudayaan, ngurusi ya. Tapi kalau Bapeda kan ngurusi semua, sehingga Bapeda mumpuni syaratnya satu apa? Letakon sepisan. Jadi hanya permukaan. Tapi kalau takon mungkin mau kayak gitu sampai mendalam-mendalam, Bapeda nggak bisa jawab. Yang bisa jawab siapa? Perangkat daerah. Karena perangkat daerah ini punya pengetahuan yang sangat mendalam untuk sektor yang jadi tupoksinya. Bukan melebar-lebar. Kalau melebar-lebar Bapeda ini cetrek. Oleh karena itu dua-duanya ini sebaiknya dipisah atau disatukan. Disatukan supaya kita punya RPJMD yang luas dan mendalam. Jangan hanya mendalam tok. Ini tidak integratif, tidak cocok satu dengan yang lain. Yang nyatakan adalah Bapeda. Nanti yang integratif itu tanggung jawabnya Bapeda. Teknis yang mendalam tanggung jawab PDW. Karena ini sekrut dan murid. Dan silangan jadi apa? Sekrut, ya itu jadi murid baut. Ya pokoknya itu harus cocok gitu. Kalau enggak ya nggak mau masuk di BBB nanti ada JDW buatnya ngomong saya akan bangunkan jembatan di sini. Punya rencananya enggak, saya bangun jembatan sebelah sana. Itu seperti enggak bisa masuk ya. Kan harus gitu kan. Jadi yang luas tadi yang dikonsep Bapeda, monggo. Ya itu yang luas, tapi mendalamnya sampai ke ini. RPJMD itu hanya sampai program, rangeman itu harus sampai ke kegiatan. Karena jadi inilah kita sekarang nanti akan mendalami yang di sebelah sini. Nah saya garis bawahi lagi, kita sekarang konsentrasi bagaimana networking, nggak usah ngomong RPJMD, karena RPJMD itu bab 1 sampai 4 itu sampai ke masalah, bab 5-nya apa?
visi misi. Nah, visi misi siapa yang dulu? Belum, nunggu pelantikan siapa nanti wali kota yang akan dilantik. Visi misi RPJMD adalah visi misi dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dan dilantik. Berarti nunggu pelantikan. Kalau gitu, ya mikirin nanti baru pelantikan. Karena kita tidak tahu. Kan wali kotanya nanti kan jawabnya apa masalah tadi, ada yang bilang gini, yang satu bilang beda lagi. Kita mau anggap yang misalnya yang toto tidak apa-apa kok. Calon itu kita buatkan program-programnya. Nanti nek gitu banget sampai ngedrak lembur rong minggu lah aku. Masa rong minggu konsinyering di sini terus nanti malah APBD-nya hanya untuk konsinyering. Oleh karena itu ya menunggu saja. Supaya konsentrasi maka kita di rencana teknokratis. Di rencana teknokratis ini, mari kita lihat rencana teknokratis itu seperti apa. Rencana teknokratik dari RPJMD kita ini ada beberapa langkah, saya kira ada di handphone kita. Kalau gedenya 2 tahapan, persiapan dan perumusan masalah dan isu strategis. Tetapi kalau mau dirinci ke langkah itu ada 8 langkah, persiapan dan penelaahan, kemudian 3 langkah penyimpulan. Kayak apa? Kita lihat di sini. Grup pertama adalah persiapan. Tahap yang kedua kita merumuskan permasalahan dan isu strategis. Itu isinya rencana teknokratis. Kalau saya pakai bahasa kecil, kita sebenarnya lagi jaring rakyat Kota Magelang ini saja butuh apa? Butuh pembangunan apa? Kita mulai dari pembangunan. Pembangunan itu apa sih? Dokumen rencana pembangunan itu hebat banget disampaikan akan membuat dokumen rencana pembangunan. Katanya dulu pembangunan itu apa? Apakah tukang sulap, simsalabim, berakadabra jadi? Jawabannya enggak. Tapi kan pelan-pelan. Namanya apa? Proses. Pembangunan adalah sebuah proses. Prosesnya apa ini? Proses. Nek wong sing melarat oke, ya wis diproses tetap apa yang mau kita buat enggak? Iya. Jadi pembangunan adalah proses perubahan. Yang bisa dirubah itu adalah yang akan datang kan yang akan dituju. Yang dirubah saat ini atau yang lalu? Yang lalu bisa nggak dirubah? Yang lalu angka kematian bayi kita tinggi, atau produktivitas atau PDRB dari sektor jasa kita tidak terlalu tinggi, bisa nggak dirubah yang lalu? Nggak bisa dong. Saya lahir di Jogja, kelihatannya kok bisa ya? Ini jalur yang menuju pas jadi Jakarta kan nggak bisa. Yang lalu adalah sejarah. Ya wes dulu wae. Yang bisa dirubah itu apa? Bahasa matematiknya orang kampus adalah 1 detik ke depan. Atau bahasa populernya adalah yang bisa dirubah kondisi saat ini, bukan yang lalu. Kalau kondisi saat ini masih bisa. Jadi saat ini mejanya di sini, 1 detik kemudian kita rubah nggak bisa. Tapi kita potret 5 tahun yang lalu seperti ini dirubah, yang namanya itu merubah sejarah boleh. Tapi kita belajar dari yang lalu. Jadi pembangunan adalah proses perubahan dari kondisi saat ini menuju kemana? Dirubah berarti ada tujuannya kemana? Ya, Anda bisa jawab dengan jawaban mau besok pagi, atau mau setahun lagi, atau mau 20 tahun lagi, atau mau seterusnya. Nah, seterusnya kita tengok di mana? Ya di perjanjian kita itu mau kemana? Ini pakai jilbab, tidak, tapi ayu-ayu semua. Yang cowok nggak boleh protes ini. Nah protes, Pak saya kok juga ditandingkan cantik Pak, belum kok. Yang cantik ibu-ibu. Tapi yang lebih cantik adalah orang yang di sisi saya ini, karena saya bilang ini adalah istri saya. Betul ada. Anda tanya, betul kok, itu istri Bapak. Saya jawab iya. Maka saya harus keluarkan buktinya apa? Surat nikah. Nah, kita ngaku bangsa Indonesia. Surat nikah kita namanya apa? Surat nikah kita namanya apa tadi?
KTP. Iya, KTP itu salah satu. Saya nyari yang lain, jawaban yang lain. Surat nikahnya namanya apa? Undang-Undang Dasar. Iya, kita berbangsa Indonesia ini kan karena punya undang konstitusi, dan itu adalah bentuk surat nikah kita sebagai bangsa Indonesia. Ini ada berapa pasal? Ayo, jasa SMA kita cabut dulu, itu teman-teman di pusat itu udah gampang, 37 pasal itu nggak pernah dirubah. Nah, mau berubah, ya sudah apa 37 tambahin A, B, C itu kan. Sampai perubahan keempat itu tetap 37 pasal. Nanti ada pasal 15C, 15D, ya, tambah kurang tambah pakai itu. Tapi apa? Tapi itu nggak saya tanyakan, intinya ada di mana? Siapa yang urusan di sipol pemerintahan? Tentu tahu sekali bahwa nama intinya ada di mana? Di dalam pembukaan. Karena pembukaan adalah bahasa saya keliru calon start fundamental norm. Jadi pembukaan itu adalah niatnya kita membuat negara kesatuan Republik Indonesia ini mau kemana. Nanti di situ ada tujuannya. Nah, itu ada di pembukaan. Pembukaan ada berapa linia? 5 atau 4? Ternyata lulus 4 linia. Kasih ke 5. Alinea pertama, kemerdekaan adalah hak segenap bangsa. Alinea kedua, oleh karena itu penjajahan keliru, itu masih alinea pertama. Alah juga lainnya. Alinea pertama itu masih seperti itu. Alinea kedua, kita tuh udah bosen. Nek bosen itu duduk di tengah atau nyedak-nyedak lawan itu, nyedak-nyedak lawan. Perjuangan kita sudah sampai di depan pintu gerbang. Itu alinea kedua. Ngandalkan kita udah lebih dari 350 tahun berjuang untuk merdeka. Wes, alinea ketiga kemudian kita atas rahmat. Kita dengan menyatakan kemerdekaan. Pada alinea ketiga rampung itu kita sudah punya Indonesia atau belum negara Indonesia. Sipol kedua. Syarat negara itu apa? 3. Wilayah kita punya bekas jajahan Belanda. Penduduk kita punya. Waktu itu 40 sekian juta rakyat yang merdeka. Tapi syarat yang ketiga kita belum punya. Pemerintah yang berdaulat. Sudah ada belum di alinea ketiga? Belum. Oleh karena itu kita tutup dengan alinea keempat. Kemudian dibentuklah negara pemerintah NKRI. Maka sementara NKRI harga mati karena itu akad nikahnya sebagai bangsa. Di situ dibentuklah pemerintah NKRI, Negara Kesatuan Republik. Pemerintah itu tugasnya apa? Saya ambil dari pelajar. Pelajar tugasnya belajar. Petani tugasnya bertani. Pedagang. Pemerintah tugasnya memerintah. Ini ujian bahasa Indonesia lulus. Ini ujian tata negara, itu juga nilainya F aja pernah jelek. Tugasnya pemerintah seperti apa? Ya diterima ijab kabulnya, perjanjiannya seperti apa? Jadi diterima biayanya keempat. Kemudian dibilang pemerintah negara tugasnya apa? Tadi saya sudah mulai dengan ada yang nggak pakai jilbab, ada yang pakai jilbab. Tapi pertanyaan nggak jilbab. Di rumah punya dasar enggak? Lu sih kok cowok ini. Jangan-jangan itu cowok itu kalau pagi atau siang, nanti kalau malam sudah jadi. Di rumah punya daster. Pertanyaan selanjutnya, dasternya jumlahnya berapa? 5. Kalau banyak sebagian disumbangkan ke korban bencana alam. Tapi kalau tidak punya atau punya sedikit, nanti ke ini Jogja atau Malioboro ini apa? Saya tahunya jajar alun-alun itu Gardena atau nanti dikira promosi atau pokoknya ke Jalan Pemuda ini untuk beli jilbab lagi jumlahnya 5. Perhatian bapak-bapak jangan lirik kalau sebelahnya pakai daster kayak apa ya. Enggak, saya tidak mau daster yang pakaian, tapi dasternya 5 daster. Dan ini tolong mulai hari ini seterusnya selama sampai punya NIK ASN
harus diingat itu, karena sangat bagian dari pemerintah. Tugasnya pemerintah adalah 5 daster. Tugasnya pertama, melindungi segenap sing wis Indonesia. Saya semak itu apa? Saya nggak apa. Pokoknya melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan dan seterusnya. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. 5 das ini yang ditunggu oleh rakyat Indonesia. Kemudian untuk politik luar negerinya kita ikut serta 5 daster ikut serta di dalam menegakkan ketertiban dunia. Pemerintah Indonesia ini dibentuk tujuannya untuk melimadesterkan bangsa Indonesia, melindungi, mensejahterakan, dan kemudian mencerdaskan kehidupan. Mencerdaskan jangan ketemu di sekolah, enggak, supaya kita punya harkat, tidak harus sekolah titik tapi macam-macam. Pokoknya kita harus punya gengsi di mana-mana bahwa kita bukan orang yang sembarangan Indonesia ini. Jadi 5 dasar ini. Lah itu kan se-Indonesia. Kota Magelang Pak. Lah Kota Magelang bagian dari Indonesia ya ketemunya seperti itu. Nanti jangan sampai rensra sampean program-programnya itu harus diuji. Ini nambah enggak perlindungan masyarakat saya? Nambah enggak kesejahteraan masyarakat saya? Nambah enggak yang ketiga kecerdasan dari masyarakat saya, masyarakat Kota Magelang? Kalau salah satu dari 3 itu jawabannya enggak, berarti program sampean benar atau salah? Salah. Karena kita akad nikahnya sebagai bangsa Indonesia kemudian di pasal 15 dari konstitusi kan kemudian negara Indonesia ini terdiri atas provinsi dan daerah tingkat 2 atau daerah-daerah. Kemudian dengan undang-undang dibentuklah Kota Magelang yang merupakan subordinasinya dari pemerintah pusat, sehingga harus mengalirkan janjinya yang pusat tadi. Karena sebagian dari kemerdekaan rakyat Indonesia ini kan di bahasa lainnya digadekan, tapi diserahkan kepada satu lembaga yang namanya pemerintah, bukan pemerintah daerah. Di konstitusi bukan pemerintah daerah, tapi kepada pemerintah, maksudnya pemerintah pusat. Kalau nggak percaya, orang merdeka itu artinya apa? Apa-apa kan boleh kan? Merdeka apa-apa boleh? Pertanyaannya, zaman boleh nggak? Kalau berkendara itu kemudian pakai jalur kanan, boleh nggak? Kan pakainya kan jalur kiri, dan jalur kanan nabrak oleh polisi disalahkan nggak? Kan disalahkan. Nanti dipercaya polisi, Pak, saya orang merdeka kok nggak boleh? Nggak bisa, karena yang berkaitan dengan ini jadi kita di sekitar kita ini ada 2 barang publik dan barang privat. Baju ini privat, nggak usah ngomong pemerintah. Pak pemerintah, baju saya sobek, tolong dijahitin. Enggak, karena itu barang privat. Tapi jalan itu kan barang publik. Oleh karena itu pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah. Kalau diserahkan, saya pegang ini. Kalau saya serahkan ke Pak Agam, saya kan sudah nggak pegang. Jadi kemerdekaan untuk mengelola ini sudah diserahkan kepada lembaga namanya pemerintah. Sampai itu manut. Pemerintah kemudian membuat mulai dari undang-undang, lalu lintas, jadi PP, jadi peraturan menteri, sampai jadi perda di daerah. Jadi harus manut. Kita itu karena jajahan Belanda, undang-undang lalu lintasnya pakai sistem kiri, walaupun Amerika pakai sistem kanan ya. Tapi Belanda pakai, kita itu kiri, ya sama harus ikut. Oke. Jadi oleh karena itu kita harus ikuti yang dari pusat sampai ke daerah tadi. Di slide terakhir. Oke. Sampai ke situ. Oleh karena itu kalau nengok, jadi pembangunan ini mau kemana? Ya tadi yang 5 dasar tadi. 5 dasar itu akan tercapai nggak sih? Saya tidak medeni, tapi ini dalam arti positif, jawabannya enggak. Kalau itu akan bisa dicapai, kata orang Prancis, c'est la mort. Kata orang Inggris, that's the die. Kita mati. Karena sebagai orang hidup kan dinamikanya terus saja. Yang namanya terlindungi, yang namanya sejahtera itu kayak apa? Kemudian saya nggak punya HP, nggak apa-apa. Sekarang nggak punya HP kan kesokan. Saya paling bangga jadi anak Indonesia pada usia kecil. Karena apa? Karena Indonesia selalu jadi juara dunia badminton ya, bulu tangkis. Bapak Ibu kenal nggak dengan Pak Yuho, Baris Rafael? Kalau sekarang apa?
green speaking dan sebagainya. Kalau sekarang kita kalah sama Cina, kadang-kadang kalah ya. Tapi kalau waktu itu enggak, Indonesia selalu juara, All England selalu juara. Sayangnya saya nontonnya tidak di rumah, tapi di tetangga yang punya TV di RT saya itu hanya 2 Pak RT sama tetangga saya. Bulan kosong kita nonton bareng-bareng keprok dan sebagainya. Kepikir saya harus sekolah yang pintar supaya saya bisa nyambut gawe yang bagus dan nanti supaya saya bisa gajinya banyak. Setelah gajinya banyak, kemudian bapak saya mau tak beliin TV seperti punyanya tetangga ini, hitam putih 14 inch. Setelah itu kan SD. Setelah saya jadi sarjana nyambut gawe bayar rewkah, walaupun kayak pegawai negeri ya. Tega enggak? Berarti itu kan saya tahun, katakanlah tahun 70-an, kemudian 30 tahun, kemudian tahun 2003 enggak belikan bapaknya TV hitam putih 14 inch. Kan enggak tega, karena values kita secara dinamika sudah berkembang. Tentunya kalau bisa ya jangan 14 in lah, kalau bisa 40 in. Kalau bisa jangan hitam putih tapi berwarna. Kalau bisa jangan yang tebal tapi yang makin tipis dan selesai. Garis bawah saya adalah adil makmur itu akan dinamikanya jelas. Nah supaya jelas ya kita kontrol yang jauh banget tadi kita dekatkan ke 20 tahun, kita tonton potret kita 20 tahun lagi kayak apa. Maka kita punya rencana pembangunan jangka panjang. Di situ ada potret kita kalau berhasil, namanya visi jangka panjang. Potret kita jangka panjang seperti apa? 20 tahun saya sudah pensiun, ya tarik lagi. Kalau 5 tahun ke depan seperti apa? Ya potret 5 tahun ke depan dalam visi RPJM pusat. Kalau di daerah RPJMD. Itu kan baru potret. Nah apa yang harus kita giatkan? Tarik lagi setahun ini apa yang harus kita kerjakan? Kita membuat RKPD di daerah. RKPD kan punya Pak Bupati. Yang kita ingin berangkat daerah, kita buat Renja. Renja jadi pedoman kita untuk mengusulkan RKA. Nanti minta duit ke PAPD, mengusulkan seperti itu. Jadi, kita tadi ngomong pembangunan ya. Jadi pembangunan adalah supaya kita 5 dasar tadi, 5 dasar yang kita bangun dicegahkan, maka kita punya visi yang macam-macam tadi. Supaya visinya kelihatan, visi itu adalah kebalikan dari potret kita. Kalau kita sekarang potretnya banyak yang melarang, apakah kita pinginnya tetap melarang? Kan enggak, kebalikannya kan. Dari banyak jadi lebih sedikit. Oleh karena visi adalah kalau kita berhasil menghilangkan masalah, maka visinya adalah seperti ini. Oleh karena itu kita mulai dengan bentuk tim. Ya nanti kalau diperiksa inspektorat maupun BPKP atau BPK, dulu itu dari itu honor ada SK Pak Bupati ini ganti administratif ini. Yang tiga ini ada supaya bahasanya sama, maka buatlah orientasi. Salah satunya ini kan menyamakan persamaan. Apa itu Resra, apa itu Renja, apa itu Jaju dan sebagainya. Kemudian buatlah jadwal kerja. Tadi kita sudah punya jadwal pilkada, kita jadwalkan apa yang harus kita lakukan. Kemudian ini yang harus penyiapan data. Kita ini tulisannya penyiapan data. Ini UPEK banget. Nanti Mbak Betty akan menunjukkan datanya ternyata banyak kali itu. Nanti banyak diolah, digabung-gabungkan, kemudian ditelaah hasil yang lalu seperti apa RPJP dan RPJM kita. Karena kita mau mulai yang lalu tidak bisa dirubah, tapi kita belajar dari situ. Nah mulai hari ini ke depan nanti kita dalam RPJM. Analisis keuangan daerah. Mengapa analisis keuangan? Jangan wayang-woro, duit kita itu sakmene. Nah, atau kok mencuri banget, padahal duitnya turah-turah. Nah, analisis keuangan daerah ada fiscal gap kan, ada celah fiskal. Kemudian telah dokumen rentang yang lain. Di kemudian RTRW misalnya, PU atau APL sampai harus punya ruang terbuka hijau berapa persen dari pertama bulan. 20% yang publik, paling tambah yang privat kita punya 30. Ya,
Jadi jangan sampai nanti kita membangun tapi sajanya berbuat kesalahan, misalnya membuat budidaya di kawasan hijau yang sudah disentuh jadi daerah reservasi. Kita kan punya daerah reservasi kita di depan sini ya. Begitu tidak itu kan jadi area jadi digundurin ya. Itu apa? Semuanya harus kita pahami supaya kita tidak salah. Misalnya kita punya sungai, ada sempadan sungai untuk yang ini dan sebagainya. Ya mumpung kita boleh ngatur-ngatur. Selama itu barang bukti, maka kita bisa lanjut. Kemudian setelah kita lakukan ini, maka kita bisa merumuskan ini permasalahan. Oh, setelah kita lihat telah ini, jadi masalah kita itu apa sih? Masalah itu kalau bahasa tadi, rakyat kita itu nangisnya kenapa? Dia merasa tidak terlindungi, apa yang tidak terlindungi? Dia merasa tidak sejahtera, apa nih? Ini kata ini tidak sejahtera, tapi kan tahu. Misalnya kita pakai IPN, berarti kan secara dari pendidikan, kesehatan dan purchasing power, daya beli. Pendidikan nanti belum banget lagi sampai di sini. Nah itu nanti yang kita petani saja. Jadi kita itu bermasalah itu penanganan ini seperti apa? Itu yang akan kita petani. Yang tadi Bapak Dari tanya masalah pendidikan tahu, tapi akar masalahnya tahu. Sampai yang bertanggung jawab di pendidikan, perangkat daerah yang bertanggung jawab di perdagangan tahu di masalahnya apa? Yang saya bilang tadi. Nek takon sepisah ke berbeda, jadi takon yang itu kehibur, sampai kelima, takonnya ke perangkat daerah ini harus kawin. Kemudian ada 32 urusan, kita punya urusan wajib yang bersifat layanan dasar. Berapa? 6. Ini takon data enggak nih, tata pemerintahan itu tidak apa-apa luar kepala. Kemudian urusan wajib yang bukan layanan dasar itu 18. Dan urusan pilihan, saya nggak tahu, Magelang punya dinas pertanian nggak Bapak Magelang? Ada? Masih punya sawah ya? Karena ini masuk pilihan. Misalnya jadi dinas, tapi nanti saya discourage ya. Ini kota lain. Kota lain itu sudah betul-betul, contohnya kota Jogja. Itu hampir semuanya sudah 96% kan sudah urbanized, apa yang sudah terbangun. Oleh karena itu dia urusan pilihan pertanian tidak jadi dinas tapi jadi bidang. Biar apa? Nggak usah nunggu Kijang Innova untuk kepala dinasnya, nggak usah nunggu ini. Irit gitu. Lalu urusannya tinggal itu nanti bidang pun itu lebih banyak ke evaluasi produk-produk pertanian. Kemudian yang terakhir, setelah ini jadi permasalahannya secara menyeluruh dan perurusan itu ketemu, kalau ini dipondok-pondok dikaitkan dengan nasional apa ya pembicaraannya? Oh bahkan internasional, ada climate change, ada sustainable SDGs, sustainable development goals, ada global warming, ada macam-macam, sampai ke provinsi apa garis-garis kebijakannya. Kalau masalah itu berkaitan dengan itu, maka kita timbang. Yang banyak kaitannya dengan itu kita anggap sebagai isu yang strategis. Jadi isu strategis ini nggak lepas dari permasalahan. Ini digodok mana yang paling penting kita sebut sebagai isu yang strategis. Nah ini saya beri lingkaran karena ini kelihatannya yang 4, 5, 6, 7, 8, tetapi nanti ketemunya Bapak Ibu harus bacanya banyak banget itu dokumen yang harus dibaca. Kalau nggak perlu sebaiknya dibawa ya pada waktu sudah ada DRW, ada KLHS, ada atau dokumen yang berkaitan dengan lingkungan, ada dokumen-dokumen yang lain untuk bisa mengatakan bahwa ini bermasalah, ini enggak, ini dan sebagainya dan harus lengkap. Baik, dari sini kemudian waktunya paling lambat sebelum penetapan plan itu harus jadi teknokratis. Persiapannya ini ngapain? Tadi sudah, saya kira saya cepat saja membuat tim, menyiapkan data, kemudian menyusun rancangan teknokratik. Paling lambat penetapan ini sudah, isinya apa? Yang pertama, penyusunan rancangan teknokratik mencakup bukan isinya, tapi apa yang dilakukan menganalisis dari gambaran umum daerah kita ini seperti apa, gambaran keuangan kita seperti apa,
permasalahan kita seperti apa, sehingga kita bisa tahu dokumen-dokumen lain yang memerintahkan seperti apa, dokumen yang formal ya. Kemudian perumusan isu strategis kita. Jadi ini ditanya, saya pakai bahasa Inggris tadi, praktek itu manisnya apa? Itu jawabannya yang terakhir ini, isu yang strategis dan permasalahan ini. Kecil-kecilnya namanya masalah, kalau dimasukkan ke ranjang gede namanya isu strategis. Itu adalah nangisnya rakyat kita, dan kita sebagai pemerintah tadi tugasnya apa? 5 tadi ya, itu harus jawab. Nanti kita harus mengusulkan jawabnya, dan saya harus bergiat. Namanya kegiatan kalau dimasukkan ke ranjang gede namanya program. Jangan sampai nanti diuji oleh TAPD program sampean, kegiatan sampean ini dijawab masalah yang mana digulai orang ketemu, ya dicoret. Karena sampean berarti tidak mensejahterakan masyarakat. Masyarakat orang nangis seperti ini. Nah, berarti harus tajam di dalam merumuskan masalah ini. Datanya dari mana? Dan itu akan nanya ke OPD. Nanti KPA-nya adalah draft range sampean. Oleh karena itu, lagi-lagi ini harus disekrotkan antara Renstra dengan desa. Lanjutkan rancangan teknokratik tadi, telah tadi harus dituangkan dalam dokumen sampai ke bab 4. Bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum, bab 3 kondisi keuangan kita, permasalahan isu strategis, itu yang bab 4. Kemudian ini dibahas tim penyusun bersama perangkat daerah. Ini yang hadir berarti kan perangkat daerah kan? Nanti akan berhadapan dengan tim penyusun. Tim penyusunnya mana? Belum ada. Nanti ada SK dari Pak Bupati, tapi komandannya adalah SKPD yang jadi koordinator perencanaan siapa? Mau nggak mau ya berbeda. Nanti berbeda akan jadi koordinator tim, anggotanya mungkin yang terpilih adalah sektor-sektor yang paling menonjol untuk permasalahan di. Kalau ada duitnya semua diikutkan, tapi kan susah, bisa dulu. Kemudian masukan dan saran dirumuskan, saya yang penting yang merah saja, pasal 45 itu. Kemudian kalau misalnya tadi apa namanya ada pertentangan antara calon tadi dihantar nggak rampung lebih dari 6 bulan, maka ya kita lanjutkan, tidak hanya sampai ke teknokratik, dilanjutkan visi misi yang menang walaupun belum sah tadi. Tapi ini untuk ini tidak usah pakai pasal ini, kan berarti lancar. Kalau lancar itu kan tidak ada sengketa antara calon itu. Tapi kalau terjadi sengketa ada jalan keluarnya. Kemudian, nah konsentrasi kita tadi kan harus membuat empat bab tadi. Dari mana ini kegiatannya kita menganalisis gambaran umum kondisi daerah, merumuskan gambaran keuangan daerah, merumuskan permasalahan umum daerah. Ini semua nanti akan hasilnya masuk ke bab-bab itu. Bahannya dari mana? Ini ada di dalam dokumen-dokumen yang dari sana. Salah banyaknya itu ditambahi lagi boleh. Karena itu yang diatur oleh Permendagri. Di Permendagri ada pasal yang sekurang-kurangnya. Jadi sebaiknya dibaca itu. Kalau Bapak Ibu punya studi khusus yang lebih mendalam, boleh dipakai untuk melengkapi apa yang ada di sini. Kemudian dari sini maka nanti akan jadi rancangan. Kalau rancangan awal sudah selesai. Ini tentunya bukan tugas dari perangkat daerah untuk bukan tugas kita semua, tapi sesudah penetapan siapa yang dilantik itu baru kita mulai rancangan awal ini. Nah, tapi ini saya sampaikan untuk menguji saja. Jadi kalau kita punya sudah selesai pada bulan-bulan Juni nanti sebelum kampanye, rencana teknokratik harusnya sudah selesai. Supaya apa? Kita bisa nyambungi calon tadi. Nah, kalau calonnya sudah dimenangkan, maka kita bisa menyusun rancangan awal. Ditetapkan karena kita untuk rancangan awal harus ada visi-visi. Visi-visi tunggu di top dulu siapa yang menang. Yang menang nanti visi-misinya
kita gunakan untuk jadi visi dan misi dari RPJMD kita. Yang ngomong bukan saya, itu yang ngomong pasal-pasal di Permen maupun Undang-Undang 23/2014. Supaya visi misinya ini cocok, maka kita provokasi, kita beri sodorkan bahan-bahan dalam bentuk rencana teknokratis. Pak calon jangan kemana-mana kampanyenya, rakyat mungkin hanya sikil. Nah, kita sodorkan dengan membuat rencana teknokratis. Mulainya dari mana? Mulainya kita harus tajam di dalam membuat masalah. Masalah itu apa? Masalah itu adalah kondisi yang ideal. Tadi kalau saya punya masalah tadi, idealnya bapak saya tak bikin televisi. Sekarang kondisinya kan belum punya, sehingga tidak bisa nonton badminton di rumah. Nah, ini masalah. Kalau nonton di rumah gimana? Ya beli TV. Ya. Tapi untuk beli TV, mengapa beli TV? Menjawab masalah kan nggak punya TV. Nah, di sini masalahnya apa? Masalahnya misalnya, ternyata angka kemiskinan kita tinggi, atau ternyata PDRB dari sektor tulang kita dan jasa 5 bulan ternyata makin lama makin turun. Nah, kalau seperti itu ya kita kan jadi mengumpulkan data 5 tahun. 5 tahun ini kemudian dipelajari kok makin lama makin turun jadi. Ya angka jadi masalah. Mengapa? Karena nanti kalau ada masalah kita tentu akan di belakang itu akan jadi program untuk menghilangkan masalah itu. Nek masalah yang baik orang muncul, ya nggak akan ada program pembangunan masalah itu. Oleh karena itu tajamlah mulailah dengan masalah. Wah, kalau bisa kok mulai masalah gitu. Ya itu benar, kita menghindari masalah itu untuk yang itu. Tapi untuk RPJMD wajib merumuskan masalah secara cermat. Oke, nanti masalah ini sesuai dengan tupoksi dari Bapak Ibu sekalian tadi. Kita tahu, tapi yang umum, yang jelimet adalah perangkat daerah. Kita punya masalah yang macam-macam tadi. Kalau dikerucutkan maka akan jadi isu strategis. Isu strategis ini idealnya tentu akan isu strategis bisa diselesaikan. Potretnya kayak apa itu jadi pokok pikiran kita. Ini jadi pokok pikiran. Nah, pokok pikiran ini mestinya nyambung nanti dijadikan visi misi. Kalau belum ada visi misinya, nah kalau rencana demokratis sudah ada belum visi misi? Belum. Oleh karena itu, ini nanti kita gunakan untuk nyakoni calon-calon itu. Bapak-bapak ibu-ibu calon wali kota Magelang, sampai nangis sedikit. Kalau visi misinya gayut, relevan, atau menjawab masalah-masalah ini. Sehingga kita dapat wali kota yang benar-benar siap 5 tahun itu programnya menjawab masalahnya rakyat kita. Dan berarti sekarang sudah tersedia visi misi masalahnya itu. Terus pertanyaannya supaya visi misinya terwujud caranya gimana? Ini kan yang pertama sudah teruji bahwa visi misi ini adalah potret kalau masalahnya rakyat ini bisa dikurangi syukur-syukur hilang, maka visi misinya akan terwujud. Pertanyaan kedua, supaya visi misi terwujud kita harus ngapain? Ya tinggal nanya, iya Pak, nanyanya kemana? Kalau nanyanya ke Kadep, kemana dia? Kantor Kementerian Agama, apa yang harus dilakukan? Dengan cara berdoa, jangan lupa berdoa. Supaya visi misi tersebut, supaya visi misi terwujud, maka caranya adalah kalau tanya ke kemana caranya dengan berdoa. Tapi berdoa saja titik selesai. Ya, kalau Nabi mungkin ya. Tapi kalau kita orang biasa tentunya kan Allah tidak akan mengubah nasib 1 tahun kalau kamu itu tidak berusaha untuk mengubah nasibnya. Oleh karena itu mengubah nasib ini adalah dengan melakukan perubahan. Pembangunan tadi kita definisikan adalah proses mengubah. Jadi pembangunan ini tidak berhubungan dengan agama, tapi malah melaksanakan kaidah-kaidah yang ada dalam agama. Saya pernah ceramah ini dengan teman-teman dari UI HITES ini. Jadi kalau pembangunan yang berhasil itu ketemunya kemiskinan akan berkurang. Bahkan kalau berhasilnya banget,
kemiskinan akan hilang kan, tidak ada orang miskin lagi. Oke, nah yang lain ngomong, nah tapi dalam agama Islam kan sebagian dari harta kita itu adalah milik dari kaum duafa, iya kan? Nah kalau pembangunan berhasil, berarti kita tidak bisa dong sedekah di sekitar duafa. Berarti pembangunan bertentangan dong dengan agama, karena kita tidak bisa melaksanakan apa yang di dalam agama. Wah, saya bingung. Yang jawab adalah mahasiswa lain yang dari UIN juga, tapi dia jawab itu, Pak itu salah terapkan ayat Pak. Kalau mau sedekah, maka harus ngomong sebagian harta kita adalah milik orang miskin. Tapi kalau membangun pakai tadi, orang nggak akan lupa nasib 1 tahun kalau kita tidak berusaha. Selesai. Bagi teman-teman yang non-Muslim mungkin ada istilah orang labor, berdoa dan bekerja, berusaha. Baik, caranya dengan berusaha. Berusaha itu kan melakukan sesuatu. Pertanyaannya apa yang akan Anda lakukan? Yang Anda lakukan ya bergiat. Tapi dari urut tadi, maka misi-misi ini kemudian dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Dari langit ke-7 turunkan ke langit ke-5 ke-6, tujuan sasaran. Ya, tapi itu kan masih jauh. Diturunkan lagi menjadi supaya sasaran terwujud, akalnya seperti apa? Bahasa umumnya akal, bahasa textbooknya strateginya seperti apa? Karena masyarakat kita beda-beda, wilayahnya beda-beda, harus ada arah kebijakannya seperti apa? Misalnya, saya nggak pakai tempat lain, di Kabupaten. Ternyata di situ banyak peternakan babi, Cina lagi diserang badai, maka kebutuhan daging perlu tambahan. Nah, kita membuat pabrik pengolahan babi ini kamuan. Ya mesti kan kita diundang. Oleh karena itu, cara arah kebijakannya jangan itu yang lain, atau saya tidak pakai babi. Misalnya food sovereignty, kedaulatan pangan. Maka kita harus membuat mencetak sawah produksinya dengan India. Itu kan Indonesia bagian barat dan ada utara. Tapi NTT mereka kaya rasa nggak punya. Pak Adam ini kan harus jadi evaluasi, ketemunya ada embung yang orang kayak ini, sehingga sawah nggak ada. Arah kebijakannya apa? Dibedakan. Jangan padi, tapi kolom hijau, jagung, apa yang tetap jadi makanan sehari-hari kita seperti apa. Nah ini maka ada strategi dan arah kebijakannya seperti apa. Dari situ kemudian baru diturunkan jadi program-program pembangunan.